bilang, hampir di semua institusi negara terjadi korupsi. Nggak lihat publik berapa tahun tidak tahu itu ada uang Kementerian Keuangan 285 triliun di bank himbara. Setelah Purbaya ada baru tahu. Kalau nggak publik tidak tahu, mungkin DPR juga tidak tahu sumber uangnya dari mana, dipakai oleh siapa bunganya dan pokoknya. Kenapa ditaruh di bank himbara? Kenapa tidak di Bank Indonesia yang bunganya lebih tinggi sekitar 1-2% dari bank himbara? Ini dulu nih, kan ini contoh. Hasan Nasbi mungkin gagal paham bahwa pejabat kita ini tidak bisa diingatkan di ruang tertutup. Beda dengan pejabat eranya Pak Harto. Pak Harto batuk, udah bingung tuh. Apa ini maunya bos ini? Udah bingung itu menteri-menterinya. Udah bingung eselon satunya. Eranya Presiden Prabowo ini gak ada yang punya karakter itu. Kalau karakter itu Pak Prabowo berkali-kali berteriak pidato resmi maupun sekedar candaan. Korupsi makin gila kok. Ya Purbaya yang harus teriak. Kenapa ini duitnya tidak digunakan? Akibatnya pertumbuhan tidak jalan, belanja tidak ada, perputaran tidak ada. Ini yang mungkin gagal paham ini si Hasan Nasbi gitu loh. Siapa yang menyangka Sri Mulyani itu bisa diganti di Republik ini? Nggak ada tuh. Mitos. Saya bilang bahwa Bu Sri Mulyani itu orang yang menyogok semua penyelenggara negara dengan APBN, dimanjain. Kalimat ininya manja, tapi saya bilang ini nyogok. Nggak ada yang berani mau kritik Sri Mulyani. Semuanya bagus. Nah begitu Sri Mulyani diganti, ya mudah-mudahan Hasan Nasbi bukan ternak Sri Mulyani gitu loh. Karena ya mungkin Hasan terganggu dengan berakhirnya Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan gitu. Hasan Nasbi ini kan orang yang mau ditampung sama Pak Prabowo aja. Sebelum ini kan hujatan kepada Pak Prabowo tuh udah kayak apa gitu loh. Hasan Nasbi paling terganggu itu karena Sri Mulyani dicopot. Kan yang copot Pak Prabowo bang, kenapa Pak Purbaya yang diserang? Iya, cuma kan satu demi satu perilaku Sri Mulyani mulai dibuka. Oke, mau melindungi kira-kira begitu ya.